Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah kita EL2006 ya. Kita masih membahas di materi transformasi Fourier ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Fourier transform dari derivatifnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang konvolusinya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang DFT dan FFT. Bagaimana discrete Fourier transform dan fast Fourier transform itu bekerja. Pertama kita membahas tentang DFT, yaitu akronim dari discrete Fourier transform. Nah, di materi-materi sebelumnya tentang transformasi Fourier ini kita selalu mempelajari transformasi Fourier yang dengan jenis adalah fungsi kontinu. Nah, tetapi untuk saat ini kita akan berbicara tentang data, yaitu dengan data discrete ya di sini ya. Nah, sebelum masuk ke materi DFT, ada materi yang perlu diingat, yaitu tentang Dirac-Taylor ya. Di Dirac-Taylor itu kan ketika kita membahas tentang f x plus delta x, nah itu kan menjadi f x kemudian ditambah delta x df per dx dikalikan dengan x ini per 1 faktorial kan ya, kemudian ditambah delta x kuadrat per 2 faktorial terus d kuadrat f per d x kuadrat terus ditambah dan seterusnya. Nah, untuk Dirac-Taylor ini itu kan merupakan pendekatan kita untuk mengetahui fungsi tersebut itu kalau dipecah jadi seperti apa. Ini hampir sama sih sebenarnya konsepnya. Nah, kalau kita masih ingat tentang Dirac-Taylor tadi, nah Dirac-Taylor ini nanti akan menjadi bagian untuk penghitungan diferensi numerik sama integralnya. Jadi ada baiknya kita untuk merefresh materi tentang Dirac-Taylor. Jadi di rumah silahkan dicek lagi tentang materi ini ya. Nah, jika kita berbicara tentang discrete Fourier transform, ini asal muasalnya dari kita ingin mengekstrak sebuah frekuensi. Misalkan kita punya sinyal seperti ini dan kita ingin mengekstraknya ya. Ini x0, x1 dan seterusnya sampai xn-1. Nah, ini adalah frekuensi yang kita miliki. Data yang kita miliki ya, datanya ini adalah f0, kemudian di sini ada f1 dan yang di sini adalah fn-1. Nah, fn-1 itu merupakan dari fungsi ya xn-1. Kan seperti itu ya. Nah, intinya dari discrete Fourier transform itu kita mengekstrak data tadi. Dari kita punya data adalah frekuensi Vf0, f1 dan seterusnya sampai si f ke n-1 ya. Ini akan kita ekstrak ke dalam bentuk koefisien frekuensinya. Nah, di sini kalau di buku ada yang bentuknya dengan topi gini ya, atau kita buat seperti ini untuk menunjukkan ini adalah besaran vektornya. Ini f0, ini f1 ya, ini dan seterusnya sampai fn-1. Nah, untuk merubah si data tadi ini menjadi koefisien frekuensi itu dilakukan sebuah prosedur. Nah, prosedur itu yang dikenal dengan yang namanya DFT atau discrete Fourier transform. Nah, disinilah gambaran umum kita, materi kita tentang DFT dan FFT itu seperti ini, asal muasalnya dari seperti itu. Jadi intinya kita bisa mengetahui koefisien frekuensi dari data yang kita miliki, berapa energi yang dimilikinya, dan bagaimana menghilangkan noise-nya, menganalisisnya, dan seterusnya. Itu nanti bisa dilakukan oleh si DFT ini. Lalu, prosedur persamaan atau yang digunakan untuk si DFT tadi, itu dapat menggunakan persamaan ini. Ini FK, ini untuk mencari frekuensi koefisien ya. Itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga n-1. N-1 itu adalah datanya, data ke 0 sampai ke data n-1. Misalnya datanya 4 berarti ke ketiga, karena 0 adalah data ke 0 ya. Nah, di sini adalah data kita fn-nya, kemudian e pangkat min 2 pi
kalikan I kalikan K kalikan N per N. Nah, dimana frekuensi kita itu besarnya adalah 2pi K N per N. Ini adalah frekuensinya. Nah, di sini kalau K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2 itu kan nanti akan menghasilkan frekuensi yang beda-beda ya. Nah, di situ nanti frekuensi koefisien yang akan kita miliki. Jadi oke. Lalu untuk melihat kembalikannya itu kan namanya inverse DFT ya. Namanya inverse berarti kan kita dari data koefisien ini, koefisien frekuensi, kita ingin kembalikan menjadi data, itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Fn data ke n itu merupakan 1 per n ya. Sigma dari K sama dengan 0 sampai N min 1. Kemudian di sini baru si koefisiennya ya, koefisien frekuensinya. Dan di sini E 2 pi I K N per N. Ingat, pembedanya di sini adalah kalau DFT di sini menggunakan tanda minus, kalau inverse DFT tanda minusnya nggak ada gitu. Selanjutnya kalau kita ingin melihat koefisien frekuensinya, tadi misalkan kita ingin kita punya data sampel adalah 4, maka data tersebut kita bentuk ke dalam si matriks ya. Di sini ada F0, F1, F2 dan seterusnya sampai ke Fn-1. Dan ini adalah koefisien frekuensinya. Oke. Itu persamaan selanjutnya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah frekuensi atau data yang kita miliki. F ke 0, ini di F ke 1, ini F ke 2 dan seterusnya sampai F ke N-1. Lalu bagaimana mengisi data di sini? Ya, data di sini isinya si omega n. Kan intinya di situ ya, si omega n itu kan besarnya adalah 2 pi I per n. Kita menentukan omega n adalah besarnya seperti ini. Jadi kalau kita ingat persamaan ini, kalau kita lihat persamaan ini ya. Nah, ketika K-nya itu 0, maka di sini akan menjadi 0 kan ya, pasti. Kalau K-nya 1, maka 1. Jadi adalah pangkat 2 kan ya. Kalau 2 dan seterusnya, akhirnya itu nanti akan menjadi pangkat yang dimiliki oleh si omega n. Maka di sini akan menjadi 1, 1, 1, 1 dan seterusnya ya, karena n-nya banyak. Kemudian 1, 1 dan seterusnya. Ini masih 1. Nah, kemudian di baris kedua itu di sini isinya baru si omega n. Kemudian di sini omega n 2 dan seterusnya sampai omega n di pangkat n-1. Ya, kan ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n-1. Kemudian kalau yang ke bawah di sini jadi omega n kuadrat. Ini omega n pangkat 3 dan seterusnya sampai omega n pangkat n-1. Ini omega n pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya sampai n-1. Begitu juga yang sini. Yang di sini berarti omega n pangkat 4 dan seterusnya sampai omega n pangkat 2 dikali n-1 gitu. Nah, ini pun sama ke samping sampai omega n pangkat 2 kali n-1. Nah, kalau yang diagonal seperti apa? Kalau yang diagonal berarti tinggal omega n pangkat n-1 dikuadratkan. Seperti itu. Jadi ini persamaan yang kita gunakan. Nah, inilah tadi yang tadi dikenal dengan namanya koefisien frekuensi. Koefisien frekuensi.
frekuensi. Dan yang sini adalah data kita. Ini data. Dan yang ini merupakan discrete Fourier transformasi matriksnya. Nah, si DFT ini memiliki kekurangan sebenarnya ketika data yang dimiliki itu sangat banyak. Nah, karena untuk operasinya si DFT itu merupakan n square atau n kuadrat. Jadi kalau kita punya data 50.000 berarti 50.000 dikuadratkan. Itulah jumlah operasi yang akan kita lakukan. Nah, itu nanti akan membuat semakin lama kita menganalisisnya. Makanya untuk melakukan pemercepatan proses dari operasi ini di Fourier transform ini, itu biasa dilakukan dengan yang namanya FFT atau fast Fourier transform, dimana untuk operasinya itu menggunakan persamaan n log n, jadi kita bisa operasinya lebih cepat juga. Dia sekitar 8000 lebih cepat biasanya angkanya kalau nggak salah. Jadi misalkan kita punya frekuensi 50 kHz ya, berarti data sampel kita adalah segini banyaknya. Nah, kalau di n kuadrat kan, nah nanti dia akan punya berapa untuk 1 detiknya. Kemudian untuk 1 detik juga si FFT ini akan bisa memproses dengan berapa lama. Nah, itu nanti akan bisa dihitung. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya FFT, Fast Fourier Transform. Tadi sudah dikenalkan bahwa DFT atau Discrete Fourier Transform dan FFT itu adalah kerabat dekat. Jadi intinya si FFT ini adalah cara cepat untuk menghitung atau menganalisis untuk mengoperasi dari si Discrete Fourier Transform. Bedanya seperti apa? Kalau Fast Fourier Transform itu digunakan ketika jumlah datanya itu adalah 2 pangkat n gitu. Jadi misalkan kita punya data 1024 data, maka itu adalah 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Nah, itu bisa dioperasikan. Jadi untuk mendapatkan si FK, frekuensi koefisiennya, itu kan tadi persamaannya adalah F-nya, matriknya. Nah, kalau seperti ini kan berarti kita punya data 1024 ya, matriknya. 1024 dikalikan dengan data kita. Nah, dengan fast Fourier transform itu kita lebih pendek caranya. Nah, di sini kita menggunakan matriks identitas untuk 512 data dan matriks identitas 512 data. Kemudian di sini min diagonal matrik sebanyak 512 juga. Kemudian min diagonal matrik untuk 512 juga. Hanya separuhnya ya. Dan di sini adalah data kita. Dan di sini adalah matrik kita 512 juga. Kemudian di sini sama 512 juga yang kita gunakan, dan di sini adalah data 0. Nah, uniknya di sini kita dapat membaginya ke dalam data yang genap dan data yang ganjil. Maksudnya seperti apa? Kan tadi F-nya kita kasih nama ya, F0 dan F1, F2. Nah, kalau F3, kalau data genap berarti itu isinya adalah nanti ada F0, kemudian F2, F4, terus F6 dan seterusnya sampai data ke berapa. Kalau yang ganjil berarti isinya F1, kemudian F3 dan seterusnya. Nah, seperti itu untuk fast Fourier transform dan discrete Fourier transform. Sebenarnya keduanya ini buat apa sih? Keduanya ini akan sangat berguna ketika kalian nanti sudah masuk ke materi di PSD ya, ada namanya pengolahan sinyal digital, kemudian masih ada nanti di Sinsis ya, materi kuliahnya sinyal dan sistem. Di sana nanti kalian akan mempelajari bagaimana kita mengolah sinyal tersebut menjadi data. Atau biasanya kalau di PSD nanti adalah kita melakukan compressing terhadap image, compressing terhadap lagu atau suara dan lain sebagainya. Contoh paling gampang. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi saja ya. Misalkan untuk masuk MATLAB kita lakukan edit terlebih dahulu agar kita bisa punya tempat untuk menuliskannya ya. Di sini adalah clear all. Fungsinya untuk menghapus semuanya data database yang kita punya. Close all, kita tutup semua image dan sebagainya. Dan kemudian kita tetapkan dt. Nilai dt itu adalah range-nya
range sampelnya. Misalnya kita pakai 0,01 ya, dan T-nya nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian X fungsi kita itu ada di sin 2 kali pi kali 50 kali T ditambah sin 2 kali pi kali 120 kali T. Nah, ini adalah sinyal yang kita miliki. Jadi kita memiliki sinyal penggabungan antara sin 50T dan sin 20T. Berarti di frekuensi 50 Hz dan frekuensi 120 Hz. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah mencek penggambaran sinyal tersebut. Kemudian di figur plot T terhadap X dengan line width WIDTH itu sebesar 1,2. Oke, Ctrl S ya, kita kasih nama tes FFT. Kita cek dulu. Oh, ada yang kurang. Di sini kita masih menguploadkan si T-nya di maksimal 1 ya, tapi kita tidak membuat range-nya T. Jadi T itu dimulai dari 0 dengan jaraknya dt dan maksimal adalah 1. Tadi saya lupa menuliskan ini. Nah, sehingga kalau kita jalankan sinyal kita adalah seperti ini ya. Misalkan kita ingin lihat sinyal kita zoom in ke dalamnya. Nah, ini kita lihat di sini ada penggabungan dari dua buah sinyal ya. Oke. Nah, dari sini kita nanti bisa membuat si FFT tadi itu untuk melihat frekuensi apa saja sih yang paling kuat di situ gitu loh. Kemudian sinyal tadi itu bergerak di frekuensi berapa dan berapa energi yang ada di frekuensi tersebut. Nah, itu kita bisa menghitung berdasarkan sini figur N itu merupakan panjangnya dari T, length dari T, kemudian Y itu merupakan FFT dari X terhadap N ya. N itu tadi kan panjangnya ya. Oh, ini salah nih. N itu kan jumlah data kita ya, sampel kita ada berapa. Ini kan lengthnya T, berarti itu ada berapa di sini data totalnya. Nah, di sini ada 1001 data. Kalau kita lihat di sini, berarti kita melakukan FFT terhadap si X ini itu terhadap data ini. Gitu. Coba bayangkan kalau kita melakukan secara manual kan ya. Nah, kemudian ini adalah kita PSD kan. Kita ingin lihat PSD tadi apa ya? Kita PSD kan, kita ingin melihat berapa banyaknya energi yang ada di frekuensi tersebut ya. Berarti kita menggunakan Y-nya kemudian dikalikan dengan konjugat dari Y per N. Nah, kemudian frekuensi kita itu kan tadi besarnya adalah 1 dibagi dt dikali N ya kan sampelnya, kemudian dikali 0 hingga N. Nah, oke, sudah kan ya. Sekarang kita tinggal melihat, kita ingin hanya melihat frekuensi di sisi bawahnya aja, dasarnya aja. Berarti kita lakukan si floor terhadap N per 2 nya. Kemudian kita plotkan, kita ingin melihat perbandingan antara frekuensi ya di sisi floornya terhadap energinya. Oke, seperti itu. Ya. Kita run. Nah, sekarang kita punya dua gambar ya di sini. Nah, kalau yang ini adalah gambar kita
untuk sinyal asli kita. Oke, kita zoom in. Kita hanya ingin lihat segini aja. Nah, dan ini adalah frekuensi kita tadi. Dan ini sesuai dengan apa yang kita miliki. Ini ketika frekuensi 50 terdapat energi ya, dan frekuensi di 120. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki data seperti ini, sebenarnya kita bisa melakukan filtering. Filtering nanti dengan FFT tadi ya. Kita bisa lakukan filtering ketika kita bisa melakukan filtering terhadap sinyal yang ada noise-nya ya. Nah, itu menggunakan si FFT kayak gitu. Nanti kita ketika di filtering kita bisa mendapatkan data yang asli tanpa ada noise-nya. Seperti itu. Oke, berikut materi kita untuk minggu kali ini ya. Kita sudah belajar tentang FFT, kemudian kita belajar tentang DFT. Oh iya, kalau untuk contoh DFT, kalian bisa lihat di bukunya si Erwin Kreyszig ya. Di sana ada contohnya ketika memiliki 4 data, silahkan dibaca tentang contohnya. Saya hanya menjelaskan konsepnya saja untuk DFT-nya. Kemudian di sini kita tadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konvolusi. Di konvolusi itu berarti penggabungan dua buah sinyal ya. Kemudian kita sudah membahas tentang Fourier transform derivatifnya. Jadi untuk learning overview untuk minggu kali ini sudah tersampaikan semua ya. Oke, sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.